Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita diizinkan sampai di akhir bulan ini. Tak terasa 1 bulan telah berlalu dan di akhir bulan Januari kita tetap bersyukur kepada Tuhan ya. Dan biarlah hari-hari kita selalu di dalam penyertaan-Nya. Dan kita diizinkan untuk memasuki bulan yang baru besok. Saudara, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, sudahkah kita mendengarkan firman Tuhan? Jikalau ada yang masih belum mendengar dan merenungkan, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Sepanjang malam telah berlalu dan pagi ini Tuhan menyertai kami dengan kekuatan, kesehatan, dan semangat yang baru. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Kiranya apapun yang kami kerjakan hari ini, Tuhan selalu menyertai kami, memberkati kami sehingga kami dimampukan untuk melakukan semuanya dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Kami mau mendengar firman Tuhan. Kiranya firman-Mu membuka hati dan pikiran kami, menuntun hidup kami menjadi lebih baik, sehingga kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik dalam hidup ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Selasa 31 Januari 2023 tertulis dalam kitab Yunus 2 ayat 6. Tetapi di bahasa Batak dia tertulis di dalam ayat 7. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak, Jona 2 ayat 7. Nunga mangukor au sahat tubona ni akadolok, rasang-rasang ni tanoon pe nunga tarsordak humaliang au, rodi saliling-lilingna. Alay di panakokho nguluku, sian godung ali jahuba di Batakku. Yunus 2 ayat 6. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, masih adakah di antara kita yang belum mengetahui kisah seorang Yunus? Dari sejak sekolah minggu, kita sudah diajarkan bagaimana Yunus bisa masuk ke dalam perut ikan. Lagunya demikian. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Karena dia percaya Tuhan, maka diselamatkan, pom pom pom. Ya, begitulah lagunya. Mengapa Yunus bisa masuk ke perut ikan? Sebenarnya Yunus itu adalah anak Tuhan. Dia baik, mengikuti perintah Tuhan. Tetapi sebagai manusia, ya Yunus mungkin juga punya pemikiran, bisa menyimpang dari keinginan Tuhan. Suatu waktu dia disuruh pergi ke Niniwe untuk berseru kepada orang-orang di sana agar kembali kepada jalan Tuhan, agar mereka bertobat dari perbuatan kejahatan. Tetapi karena Yunus tahu betapa jahatnya orang-orang Niniwe itu, dia tidak mau pergi ke sana. Justru dia melarikan diri ke Tarsis. Dan kita tahu ceritanya, ketika Yunus mengikuti atau menumpang sebuah kapal menuju Tarsis, kapal itu mengalami goncangan yang sangat besar karena angin badai yang begitu besar menerpa kapal itu. Sehingga mereka semua sangat ketakutan. Dan setelah diketahui penyebab angin badai itu,
Yunus dilempar ke dalam laut. Dan akhirnya atas keinginan Allah, Yunus pun ditelan seekor ikan yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sana kita melihat bahwasanya ketika Allah berkehendak, tidak ada seorang pun yang dapat menolak. Ketika Allah sudah menyatakan, tidak ada seorang pun yang dapat menyangkalnya. Dari firman Tuhan hari ini kita belajar. Dari pengalaman Yunus kita melihat bahwasanya Tuhan punya kuasa. Apapun yang Dia inginkan, itu bisa terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara-saudara, janganlah kiranya kita pernah menyimpang dari jalan Tuhan. Tuhan menginginkan kita hidup di dalam kebenaran, mengikuti apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala larangannya. Tentu itulah yang harus kita lakukan. Jangan seperti Yunus, tunggu dihukum dulu, tunggu mendapat musibah dulu, baru mau bertobat, baru mau mengingat Tuhan. Tetapi hendaklah kita dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala pencobaan yang sangat berat, yang begitu menyusahkan hidup kita. Biarlah kita boleh mengerti setiap rancangan Tuhan harus terjadi dalam hidup kita. Yang pertama. Yang kedua, kita juga belajar dari peristiwa ini bahwasanya Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi untuk menguji ketaatan kita, untuk membuat kita mengerti bahwasanya apa yang kita lakukan menurut pikiran dan keinginan hati kita itu tidak benar di hadapan Tuhan. Sehingga dari setiap peristiwa yang menyakitkan, yang menyedihkan, yang mungkin membuat kita susah sekali, kita diajar bahwasanya ada rancangan Tuhan yang lebih hebat dalam hidup kita. Itulah sebabnya di dalam kesusahan, di dalam berbagai penderitaan, datanglah dan berseru kepada Tuhan. Percayalah Dia akan menyelamatkan. Asallah hatimu sungguh-sungguh bertobat. Seperti Yunus yang sungguh-sungguh menyadari dosa-dosanya, dia berseru, berdoa kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan akan menolong dan menyelamatkan. Dan inilah kesaksian Yunus atas pertolongan Tuhan. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Saudara, ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang menyedihkan itu terjadi, Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu yang membuat kita bersukacita. Ketika Tuhan mengizinkan rasa sakit itu terjadi, Tuhan sudah menyiapkan obat yang membuat kita sembuh sesungguhnya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, datanglah dan berseru kepada Tuhan. Katakanlah dalam hidupmu, Tuhanlah penyelamatku, Tuhanlah penolongku, Tuhanlah perlindunganku. Jangan pernah andalkan kekuatan dunia, terlebih-lebih kekuatan dirimu. Tetapi andalkanlah Dia dan teruslah percaya kepadanya. Lakukan firman-Nya, hidup di dalam sukacita, damai, sejahtera Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami belajar dari pengalaman Yunus. Kami mau melakukan perintah Tuhan. Kami mau melakukan yang baik di dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, jikalau Tuhan mengizinkan penderitaan, Tuhan mengizinkan rasa sakit terjadi dalam hidup kami, kami tidak mau jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi kami tetap percaya Tuhan adalah penolong, Tuhanlah penyelamat kami. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk terus bertahan, untuk terus berseru kepadamu di dalam segala pergumulan kehidupan kami, agar kami beroleh kekuatan dan Tuhan menjawab setiap doa-doa kami. Berikan kami hikmat daripadamu untuk melakukan segala pekerjaan baik pada hari ini, dan biarlah semua pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami dan anak-anak kami dimanapun berada. Biarlah kasih setiamu menyertai. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.
Amin.